Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hajar Rahmatullah. Asal prodi saya Teknik Informatika D3 kelas 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang pemrograman dasar. Sebelum kita ke pemrograman dasar, ada baiknya saya akan menjelaskan apa sih itu komputer. Nah, komputer adalah mesin untuk menyimpan data seperti gambar, teks, dan lain sebagainya. Yang kedua juga berinteraksi dengan hardware seperti mouse, keyboard, dan speaker. Dan juga komputer ini mengeksekusi program guys, seperti ramalan cuaca, game, dan juga web browser. Nah, komputer ini juga memiliki spesifikasi nih teman-teman, seperti prosesor sebagai otak dari komputer itu, lalu RAM tempat menyimpan data tidak permanen atau tidak tetap atau sementara, lalu storage tempat penyimpanan data permanen ya, berbanding balik dengan RAM itu. Lalu juga ada layar ya, seperti layar, ukuran layar. Lalu VGA, video graphic array, yaitu menampilkan output visual gambar atau grafis di layar. Lalu ada konektivitas seperti WiFi, lalu juga Bluetooth. Nah, yang terakhir juga sistem operasi, tentunya software pada komputer itu yang menjalankannya, seperti Windows, Linux, dan lain-lain sebagainya. Nah, komputer juga memiliki arsitektur nih teman-teman, seperti gambar yang saya buat ini, yaitu melalui input data dari keyboard lalu menuju ke aritmetik yang melakukan operasi pengurangan dan pertambahan, atau logic unit yang melakukan operasi AND or NOT. Lalu control unit ini dia mengatur instruksi agar program itu berjalan dengan baik dan terurut. Lalu memory unit ini yaitu menyimpan data dari instruksi sebelumnya, yaitu instruksi control unit, arithmetic, untuk menyimpannya sementara, lalu dia menuju ke output, yaitu output. Nah, output inilah menjadi hasil dari instruksi dari yang ketiga ini dan dari input data ini keyboard, dan output data inilah menuju ke layar speaker, dan jadi hasilnya penampilan layar atau menjadi suara dari speaker itu. Dan ada juga ilmu komputer. Nah, ilmu komputer ini berfokus pada sistem software, pada aplikasi yang terkait pada software. Nah, ilmu komputer ini perpaduan dari matematik yang menggunakan bahasa formal agar tidak kaku, lalu engineer yang melakukan evaluasi pada pembuatan itu, lalu ada scientist atau ilmuwan yang melakukan pengamatan pada program komputer itu. Lalu ilmu komputer memiliki ospek nih teman-teman. Yang pertama yaitu AI, yang kedua itu komputer jaringan, yaitu mengirim data ke dari server ke komputer. Lalu ada security, yaitu mulai pengamanan komputer. Lalu ada human computer interaction, yaitu interaksi antara manusia dan komputer. Lalu yang kelima ada version and graphic, yaitu tampilan yang sebagaimana menjadi nyata ya, seperti nyata ya, seperti game Valorant, game GTA San Andreas, dan game-game lainnya. Lalu ada software engineer yang bagaimana pembuatan WA, IG, Facebook yang berskala besar, dan beberapa ospek lainnya. Berikutnya yaitu pengalaman saya tentang program. Nah, program ini adalah suatu urutan instruksi yang dilakukan komputer dalam pemecahan masalah. Program terbentuk dari kumpulan instruksi-instruksi sederhana pada komputer. Seperti contoh, jika nilai X kurang dari 0, maka stop programnya. Ada juga contoh program seperti Notepad, terus juga WhatsApp, Instagram. Ada juga di beberapa game seperti Valorant, game Mario, lupa saya gamenya apa. Terus juga ada juga web resmi seperti Siakat yang saya gunakan pada kampus saya. Nah, lalu juga
program ini memiliki beberapa baris-baris kode yang dimana baris itu seperti instruksi dari program. Seperti contoh, Google itu memiliki Google All Device itu memiliki beberapa kurang lebih 2 juta miliar baris code. Nah, selanjutnya programmer itu sendiri adalah profesi yang menulis program perangkat lunak dengan bahasa pemrograman seperti C++, Python, terus juga JavaScript dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah instruksi dari yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam memecahkan suatu masalah, ya seperti program itu tadi. Nah, dan berfungsi untuk memerintahkan komputer agar dapat mengelola data sesuai apa yang diinginkan oleh programmer itu. Ada jenis-jenis tingkatan-tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman yang rendah, terus juga bahasa pemrograman yang tingkat menengah, dan ada juga yang terakhir itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan. Di yang saya pelajarin ini, dia lebih banyak menggunakan Python untuk bagi pemula seperti saya. Alasan pemrograman dasar ini lebih umum menggunakan bahasa Python untuk pemula seperti saya dan lain-lainnya, yaitu sintaks yang mudah dipahami, lalu juga bahasa pemrograman yang multiplatform yang bisa digunakan coding satu kali untuk beberapa platform. Nah, yang ketiga juga komunitas penggunaan bahasa pemrograman Python ini lebih besar, lebih banyak. Makanya yang materi yang saya lihat itu penggunaan Python lebih tinggi presentasinya dari beberapa bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya yaitu materi sintaks dan semantics pada program. Nah, yang saya pahami ini, sintaks itu adalah cara bagaimana kita menulis kode ketik pada bahasa pemrograman. Nah, sintaks itu sendiri memiliki aturan tertentu dalam penggunaan keywords seperti def, in, lalu juga print, else, dan lain-lain sebagainya. Nah, sintaks itu sendiri juga memiliki aturan jika kita perlu menulis sintaks itu dengan tepat. Nah, jika kita salah, maka bahasa pemrograman itu tidak akan berjalan. Program itu tidak akan berjalan. Jadi lebih simpelnya itu dia jika ketikan sintaks kita itu salah atau kayak typo dan lain-lain, maka bahasa program kita itu tidak akan berjalan, dan hasilnya akan error. Nah, selanjutnya itu semantics yaitu pada program. Nah, semantics ini itu lebih ketika sintaksnya sudah benar, maka program itu akan akan menghasilkan hasil sesuai apa yang kita inginkan, yaitu semacam hasil dari sintaks, dari ketikan sintaks yang kita program itu, maka outputnya akan keluar seperti pada ekspektasi yang kita inginkan. Nah, simpelnya itu sintaks itu dari hasil yang kita tulis, dan semantics itu dari hasil dari sintaks yang kita ketik itu. Nah, cukup itu pemahaman materi yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada salah kata, penjelasan saya kayak kurang jelas, mau dimaafkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum itu, IT 1 bukan 11. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.